sampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya. Maaf kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya pada saat terjadi situasi krisis dalam turun dan juga atas meninggalnya almarhum Tuhan. Berikan itu dari hati nurani yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Saudara, sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat digelar pada Senin besok. Pertama kali sidang akan menggabungkan 3 terdakwa, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santosa, atau Santoso maksud kami, memutuskan untuk menggabungkan persidangan 3 terdakwa, antara lain Richard Eliezer sebagai penguak fakta dengan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang besok beragenda mendengarkan keterangan para saksi fakta. Majelis Hakim mempertimbangkan alasan mengejar efisiensi waktu persidangan dalam pemeriksaan para saksi dan rangkaian sidang mengungkap para pihak yang bertanggung jawab dalam pembunuhan berencana Yosua. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat akan menggabungkan 3 terdakwa, Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Kita kupas bersama dengan para pengacara, yakni ada pengacara Richard Eliezer dan juga pengacara Ricky Rizal, Erman Umar. Selamat siang Bung Roni Talapesi, pengacara Eliezer, dan Bung Erman Umar, pengacara Ricky Rizal. Sehat selalu. Saya ingin ke Bung Roni dulu. Bung Roni, sore, Mbak. Ya, Bung Roni, dengan digabungkan sidang besok, begitu, Anda sudah siap untuk menghadapinya? Iya, Mbak Nilo, prinsipnya adalah Richard Eliezer ini dari awal dari sidang pertama sudah menunjukkan sikap kooperatif ya. Terkait dengan persidangan besok yang akan digabungkan merupakan kebijakan dari Majelis Hakim, kami hormati. Karena proses persidangan ini sikap dari Baradae atau Richard Eliezer ini ingin menunjukkan kepada publik dan kepada majelis hakim bahwa dalam situasi apapun prinsipnya adalah siap gitu. Oke, Anda sempat mengajukan keberatan, kenapa? Saya sampaikan kepada majelis hakim bahwa mengingat klien saya ini adalah sebagai justice collaborator ya, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa sebagai JC tentunya harus dipisah ya, itu sudah diatur dalam undang-undang. Tetapi sekali lagi bahwa kami menghormati dan kami menghargai yang menjadi putusan dari majelis hakim. Oke, selain Karena karena GC, apa yang Anda khawatirkan dengan digabungnya misalnya persidangan ini? sebenarnya kan keterangan saksi ini bisa menjadi berbeda dengan apa keterangan terdakwa lain, keterangan untuk terdakwa ya lainnya ya. Tetapi dalam proses ini, dalam keterangan yang akan dihadirkan untuk Richard Eliezer, kami sudah mempelajari saksi-saksi ini. Tentunya kami akan coba menggali keterangan yang sesuai dengan posisi dan hukum dari Baradae atau Richard Eliezer ini. Jadi yang kami lihat bahwa beberapa saksi yang besok akan dihadirkan secara langsung memang tidak langsung kepada Richard Eliezer ya. Ini mungkin juga menjadi kebijakan dari majelis hakim ya, kami melihat mungkin juga ini menjadi strategi majelis hakim supaya mempercepat persidangan ya. Baik, saya ke Bung Erman Umar. Kalau Bung Roni tadi agak tidak kalau saya katakan keberatan begitu dengan sidang ini harus digabung. Kalau Anda sendiri bagaimana, klien Anda siap untuk menghadapi sidang besok dan tidak ada keberatan soal ini? Ya, kemudian kita paham juga artinya dari segi Roni jelas karena dia selama ini fokus dia mengajukan DC, pasti ada kan tentunya selalu ada perbedaan lah gitu. Nah, tapi ya udah akhirnya Roni juga menghargai putusan majelis karena majelis menganggap efisiensi gitu, itu kita hargai, terima kasih gitu. Kalau saya sebenarnya kalau ini memang kalau bicara ini memang pasti ada keberatan, tapi saya berpikir masalah ya toh juga saksi-saksi ini yang tidak berhubungan langsung dengan dengan klien saya gitu. Jadi ya kita memantau aja, kecuali kalau muncul ada fakta yang ya tinggal kita memperhatikan aja. Jadi ada fokus karena ini kan banyak sekali gitu. Begitu juga kadang-kadang cara hakim mempertanyakan. Nah, kalau tidak diatur sedemikian rupa,
Misalnya siapa yang duduk paling, misalnya kayak contohnya kemarin, saya dengan si Kuat gitu kan. Nah, pengacara Kuat ternyata ya pertanyaannya udah diberondong semua, kadang-kadang ya harusnya kita mau coba besok kita ingatkan majelis siapapun yang ya bergantian aja supaya nggak hilang konsentrasi gitu. Jadi ya itu yang kerugiannya kalau nggak hati-hati ya bisa terlewatkan, ada yang mana tahu ada yang fakta yang kira-kira berhubungan, kalau nggak hati-hati ya mungkin terlewatkan. Hanya itu aja gitu. Tapi prinsipnya setuju, nggak ada masalah gitu untuk sidang sama-sama. Oke. Anda merasa ini akan merugikan klien Anda? Enggak, pada prinsipnya awalnya saya perhatikan iya, kalau tapi dengan digabung dengan perlunya sidang cepat dan sederhana, saya berpikir nggak tergantung kita, kemampuan lawyer kita, tim kita kan ini ya, kalau dari awal ya kita jaga gitu. Jadi pada akhirnya saya merasa bisa menerima. Gitu. Oke, kalau Bung Roni, Anda merasa ini akan merugikan klien Anda? Kita lihat besoknya Mbak Nilu. Prinsipnya adalah persiapan dari tim penasehat hukum, tentunya juga kami mempunyai strategi-strategi khusus ya dalam menghadapi persidangan besoknya. Apa strategi khusus yang mungkin bisa dibocorkan sedikit? Besok nanti kita sampaikan. Sedikit mungkin Bung Roni, ada strategi yang Anda siapkan, ada hal yang mungkin akan jadi kejutan begitu? Kalau kita memperhatikan bahwa dari saksi yang besok dihadirkan ini menegaskan posisi hukum klien saya, yang dimana klien saya tidak mempunyai niat atau mens rea ya. Ini nanti penegasan lagi besok. Jadi kita sudah mempelajari berkas-berkas, kemudian saksi yang dihadirkan besok. Gambarnya seperti itu Mbak Nilu. Tapi besok nanti juga kita akan mohonkan kepada majelis hakim bila berkenan agar klien kami sidang berikutnya tetap juga di splitting atau dipisah. Kami akan bermohon besok juga. Oke, baik. Jadi yang ini tetap ikut dengan keputusan majelis hakim, tapi untuk berikutnya Anda akan mengupayakan untuk bisa dipisah begitu ya Bung Roni. Saya ke Pak Herman Umar dulu. Pak Herman, kalau tadi melihat ada saksi fakta dan lain sebagainya yang akan hadir besok, apa strategi yang Anda siapkan? Tentunya kan pasti Anda akan berupaya untuk Anda akan berupaya untuk meringankan klien Anda. Pastilah. Jadi pada prinsip langsung dengan klien. Cuma kita punya seorang yang membawa ambulans. Itu kan fakta menunjukkan si almarhum dibawa. Kemudian Bung Herman? Baik, sepertinya kami ada masalah. Bung Herman? Baik. Halo. Iya. Baik, ada masalah komunikasi sepertinya Bung Herman, nanti kami akan kembali lagi ke Anda. Saya ke Bung Roni lagi kalau begitu. Bung Roni, kalau kita lihat kan ada 12 saksi yang akan kemudian dihadirkan besok begitu. Kenapa Anda bisa berpikir bahwa ini akan bisa menegaskan posisi dari klien Anda? Ya, di situ kan ada beberapa saksi yang memang kan terkait dengan swab ya, PCR, kemudian mengenai ambulans, kemudian saksi dari sekretarisnya FS. Nah, di sini kita akan memperdalam terkait dengan peran dari Baradae atau Richard Eliezer ini ya, bahwa dia tidak ada peran untuk proaktif terkait dengan peristiwa pidana ini. Mengingat bahwa dia hanya sebagai alat ya, hanya sebagai perintah. Nah ini nanti kita akan gali, dan juga persidangan yang kemarin kan kita sudah menanyakan juga ke ART, kemudian ke ajudan yang menunjukkan bahwa situasi lingkungan dari FS ini, bahwa ART dan ajudan itu mereka patuh dan taat. Nah ini sebenarnya menunjukkan juga bahwa posisi klien saya itu adalah patuh dan taat terhadap semua perintah yang diberikan. Dan kemarin kan juga di ajudan kan menjelaskan bahwa latar belakang mereka dari Brimob ya, Kesatuan Brimob, itu menegaskan juga bahwa klien saya tidak mungkin membantah gitu kan. Nah hal seperti ini besok itu yang akan dihadirkan juga kan dari ART ya. Kita akan gali juga peristiwa yang ada di Saguling, kemudian yang ada di Rumah Bangka dan di Duren 3. Kita akan menanyakan seperti itu.
Oke, Anda yakin bahwa saksi-saksi yang dihadirkan ini kan kalau kita lihat ada ART, driver, kemudian ada petugas swab juga. Anda yakin mereka akan memberikan kesaksian yang justru bisa meringankan klien Anda, Richard Eliezer? Ya, kami mengharapkan bahwa saksi yang besok dihadirkan besok ini tidak berkata jujur ya, berkata jujur ya, jangan sampai berbohong. Nah, ingat bahwa ada sanksi pidananya juga ya. Kami harapkan bahwa keterangan saksi ini tidak berkata sebenar-benarnya, tidak bertele-tele, sehingga dalam proses persidangan besok ini menempatkan posisi klien saya sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi kami berharap bahwa mereka berkata jujur, jangan bertele-tele seperti itu, Mbak. Oke, karena kalau kita lihat misalnya pada pemeriksaan saksi sebelumnya untuk klien Anda, ini kan saksi-saksi utamanya ART ini agak berbelit-belit begitu bicaranya. Anda yakin mereka bisa bicara dengan lebih tegas pada persidangan nanti? Ya, dalam posisi pemeriksaan kami yang terlebih dahulu, karena di sini kan sebenarnya hakim bisa melihat kan bahwa keterangan yang diberikan kepada Richard Eliezer di persidangan Richard Eliezer, mereka berbelit-belit atau mereka hakim sampaikan bahwa bersaksi palsu gitu kan. Nah disinilah kita dari awal saya sudah sampaikan kepada publik bahwa kualitas saksi mana yang perlu dipercaya kan. Mengingat bahwa kualitas saksi yang dihadirkan ini kan kalau kita tahu bahwa tentunya mereka akan lebih condong membela atau memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Nah dalam hal ini kita kemarin di persidangan yang kemarin kan hakim bisa melihat secara langsung, tetapi bagus juga karena diperiksa di Richard Eliezer terlebih dahulu. Kalau seandainya diperiksa di pemeriksaannya di FS tentunya mungkin akan lebih banyak berbeda kan. Nah, kemudian kayak seperti ajudan mereka sampaikan sebenarnya itu bagus buat kami. Baik, saya ke Bung Erman. Bu Erman, Anda yakin bahwa para saksi-saksi ini mereka akan mampu berbicara jujur dalam persidangan besok? Mengingat mereka ini kan ada ART dan juga driver Sambo, artinya masih ada relasi kuasa di situ. Ya. Tapi saksi yang rumah tangga pun paling ada mungkin satu yang kenal ya, tapi tidak dalam hubungan dengan spesial kejadian di Magelang, dia tidak banyak tahu gitu. Jadi saya kira bagi saya nggak tahu kalau terdakwanya sendiri, bagi saya ya ringan-ringan aja rasanya gitu Pak. Nggak ada beban yang gitu membahayakan, nggak ada beban gitu. Ringannya kenapa? Ya karena nggak ada berhubungan. Yang berhubungan sebenarnya yang tahu itu hanya Susi. Susi itu kan yang sudah jadi saksi untuk perkara Richard. Tapi untuk kita belum. Nah, Susi yang punya ada hubungan. Kalau yang lain ini ada kalau nggak salah Sartini atau siapa. Dan saya perhatiin juga nggak begitu kenal dengan ini. Tapi ya kita lihat lah. Memang saya belum baca. Karena kita juga banyak lain belum saya baca. Kan masih banyak. Mungkin malam nanti baru saya baca. Jadi sementara ini saya merasa ya itu akan kita jaga, artinya kita jaga kalau ada suatu hal yang kira-kira memberatkan kita pasti. Oke, kalau kita melihat mundur lagi ke belakang dan persidangan sebelumnya, saksi yang muncul di persidangan, klien Anda merasa mereka sudah berbicara yang jujur dalam persidangan? Ya, nah, kalau yang fakta yang kemarin sisa itu kan adalah keluarga korban. Keluarga korban ya sebenarnya kenapa kita tidak ini rata-rata kan memang itu kan kita terima juga bahwa fakta Joshua meninggal, kemudian fakta yang di sana kejadian dengan keluarga kan RR tidak tahu. Yang saya maksud adalah keterangan dari ART Verdi Sambo yang sudah diperiksa itu ada Susi, ada Kodir juga begitu. Nah, kalau itu kan kita belum berhubungan langsung sama kita gitu kan. Tapi melihat dari persidangan yang muncul, yang hadir di persidangan kemarin bagaimana Anda melihat? Ya saya merasa karena belum ada menyebut-nyebut RR kita Ricky Rizal, jadi belum bisa kita tanggapin dia. Kecuali besok gitu dia berhubungan langsung menyatakan misalnya merugikan klien kita, ya pasti kalau nggak benar ya kita. Kalau ya dalam persidangan besok dengan banyaknya saksi itu yang kemungkinan akan digali oleh hakim adalah konstruksi kasusnya, fakta kasus dari pembunuhan Yosua ini. Anda merasa bahwa persidangan besok akan berpihak atau saksi-saksi akan banyak berpihak pada klien Anda, Bung Erman? Nah, ya kalau saya sih nggak usah menduga-duga, kita lihat aja fakta besok.
Ini ya mungkin publik atau awam mungkin perlu tahu bahwa sebenarnya kalau misalnya seseorang menyampaikan kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta, yang tidak sesuai dengan ini kan bisa kita langsung tangkiskan dan bila perlu keberatan. Kalau dia berbuat sesuatu hal yang tidak benar ya kita bisa mengancam juga. Artinya dia bisa ngarang, menjelekin Ricky Rizal misalnya. Kita bisa minta hakim supaya cabut itu atau perbaiki. Kalau dia tetap kita ancam juga supaya dia diperiksa, ya membuat keterangan palsu gitu. Baik, Bung Roni, saya ingin tahu dari Anda, dari perspektif Anda begitu, persidangan besok itu akan seberapa penting untuk klien Anda? Ya, besok itu yang penting buat klien saya bahwa kan sempat beredar informasi bahwa klien saya terima duit kan, yang dari almarhum. Nah, di situ penegasan bahwa klien saya tidak terima duit. Karena faktanya adalah klien saya tidak terima duit, memindahkan rekeningnya almarhum ke rekening klien saya itu tidak benar. Nah, besok dengan dihadirkan saksi dari bank, itu akan mempertegas ya posisi klien saya. Baik, 12 saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan untuk klien Anda masing-masing, baik itu Ricky Rizal, baik itu Richard Eliezer dan juga terdakwa lain yakni Kuat Ma'ruf. Tentu persidangan besok dinanti oleh publik. Terima kasih Bung Erman Umar, pengacara Ricky Rizal, dan Bung Roni Talapesi, pengacara Richard Eliezer. Sehat selalu.